Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap juga mengupas tentang pengalaman saya yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi untuk teman-teman yang bertanya tentang keluhan ini itu, saya hanya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya itu sekali lagi catat, bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, tetapi saya hanya bisa menjawab sepengalaman saya. Nah, kalau seandainya kalian mungkin ya, kalau misalnya Anda mendapatkan jawaban dari saya kurang lengkap, mungkin Anda bisa menanyakannya langsung ke dokter yang ahlinya ya, karena akan lebih spesifik. Nah, kalau misalkan nanyanya ke saya, yaitu saya akan menjawab dengan sepengalaman saya aja ya. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan menge-share video tentang bagaimana cara menangani napas yang ngos-ngosan ya, napas yang kayak pendek kayak gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, mohon di subscribe dulu karena subscribe itu tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan pendaftaran ya. Kalian cukup memijit saja tulisan yang warna merah subscribe, tolong di subscribe ya, biar video saya itu cepat berkembang ya. Dan kalau misalkan dengan cepat berkembang itu akan memotivasi saya ya, memotivasi saya untuk melanjutkan nge-share video sama kalian ya, biar tambah semangat aja gitu ya. Nah itu ya. Nah kemudian di like, kemudian ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru. Jadi kalau kalian misalkan memijit tombol loncengnya, itu kalian akan dapat pemberitahuan ya, video saya yang terbaru ya. Karena saya pasti akan sering ya nge-share video tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena saya tahu ya yang sedang mengalami anxiety itu, yang sedang mengalami asam lambung itu banyak sekali. Dan tujuan saya membuat video ini hanya untuk membantu. Saya tidak jualan apa-apa, saya tidak jual obat-obatan, karena waktu itu saya juga sembuh tanpa obat ya. Saya hanya menjalankan 3P saja gitu ya. Jadi catat ya teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya apa obatnya apa, sekali lagi saya katakan, saya sembuh tidak memakai obat apapun ya, baik itu herbal, baik itu obat dari dokter, saya tidak konsumsi ya. Jadi saya fokus sama 3P ya, pola makan, pola hidup, kemudian pola pikir, itu yang diatur sama saya. Karena saya tahu ya, lambung itu bermasalah kalau ketika misalkan kita dimasukkan obat-obatan yang mungkin akan malah menambah parahnya saya gitu waktu itu. Jadi saya hentikan gitu ya. Jadi saya kuncinya dinormalkan kembali lambung saya ya, dinormalkan kembali dengan tidak memasukkan asupan yang bisa merugikan ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan nge-share sama kalian tentang bagaimana cara menangani napas yang ngos-ngosan atau serasa pendek gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa, sebelum saya menjelaskan ya tentang cara menanganinya, itu kalian harus kenali dulu ya. Kenali dulu kenapa bisa napas menjadi ngos-ngosan, kenapa napas bisa pendek, itu harus kalian kenali dulu. Soalnya kalau tanpa mengenali, tanpa tahu asal mulanya dari mana, itu kalian tidak akan bisa mengobati ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi napas pendek, ngos-ngosan itu yang saya rasakan dulu itu terganggu akibat dari asal mulanya. Itu yang pertama itu ya, dari asam lambung yang naik ya. Jadi asam lambung itu kalau misalkan naik ke atas gitu ya, karena ensopagus saya waktu itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi asam lambungnya naik ke atas, masuk ke kerongkongan ke sini. Nah itu bisa menyebabkan panas ya, panas di seputaran dada. Nah kalau panasnya sudah ada di sini, selalu itu ya, selalu diikuti dengan rasa sakit ya. Sakit ya di sini di dada itu, kadang sakitnya itu sebelah kiri, kadang sebelah kanan, dan itu sakitnya bisa menusuk sampai belakang ya. Nah itu, nah ketika di sini ada serasa panas gitu ya, itu paru-paru kita itu sebetulnya tidak terganggu ya teman-teman ya. Paru-paru kita itu tidak terganggu, hanya
suasana atau panasnya di sini itu berpengaruh sama paru-paru, karena paru-paru itu menjadi tambah hangat ya, menjadi tambah hangat paru-parunya. Nah, ketika paru-parunya tambah hangat, itu ada suasana, ada suhu baru buat paru-paru. Jadi napas itu serasa pendek ya. Padahal itu napas tidak apa-apa ya. Napas kalian itu lancar-lancar saja ya. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua itu napas bisa ngos-ngosan karena kita cemas ya teman-teman ya. Napas kita itu ngos-ngosan karena kita sedang mengalami cemas ya. Kalau misalnya kita cemas ya, cemasnya selalu memikirkan tentang penyakit, ini ada apa dengan saya, apalagi yang sering napas ngos-ngosan itu selalu berpikir, waduh ini napas ada apa ya, jangan-jangan saya terkena paru-paru ya. Catat sekali lagi ya, untuk penyakit asam lambung GERD ansiatis psikosomatis tidak ada hubungannya dengan paru-paru ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya lagi, kalian pelajari sistem pencernaan ya. Jadi kalau misalkan kita makan langsung tenggorokan, langsung katup esopagusnya membuka, langsung masuk ke lambung, di lambung diolah, kemudian masuk lagi ke usus ya. Nah, jadi untuk ke paru-paru itu banyak melewati organ-organ yang lain ya, atau urat-urat yang lain. Jadi kalian harus pahami bahwa paru-paru kalian itu tidak apa-apa, itu hanya sensasi saja. Kalau misalkan tidak percaya, cara mengeceknya gampang. Kalian ambil napas panjang ya, ambil napas panjang, ambil napas panjang, kemudian buang pelan-pelan. Nah, kalau seandainya itu dilakukan berulang-ulang, kemudian itu tidak ada apa-apa, kemudian lancar gitu, berarti kalian itu paru-parunya tidak apa-apa ya. Itu hanya sensasi saja ya. Jadi sensasinya dari asam lambung yang naik, atau bisa dari karena kalian sedang cemas memikirkan tentang penyakit ya teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang cara menanggulanginya seperti apa? Nah, kalau misalkan napas pendek karena memang ada asam lambung yang sedang naik, kalian coba duduk ya, kemudian minum air hangat ya. Itu lambat laun akan turun asam lambungnya ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi cara menanganinya cukup dengan air hangat aja, bukan air panas ya, bukan air dingin ya. Jadi air yang hangat, dan airnya itu jangan air teh, air kopi, jangan ya. Airnya air putih biasa aja ya, air bening ya, air minum mineral. Tetapi yang hangat kalian minum sedikit-sedikit sambil duduk ya, jangan sambil tiduran. Nanti juga lambat laun asam lambungnya turun, dan kalau misalkan turun nanti sensasi panasnya akan hilang. Tapi hilangnya juga, Pak, saya itu udah 3 hari, udah 4 hari, ya sabar ya, karena mungkin tenggorokan kalian ya, arah tenggorokan yang sebelah sini itu mungkin sudah sering karena kemarin-kemarin, jadi ada sedikit iritasi mungkin ya, tapi nggak bahaya teman-teman. Itu memang proses penyembuhannya memerlukan waktu ya. Kenapa memerlukan waktu? Beda dengan luka di luar ya. Kalau luka di luar kita diamin selang 1 hari 2 hari juga itu kering, bisa sembuh gitu ya. Tetapi untuk di dalam ya, kenapa nggak bisa cepat sembuh ya, karena setiap hari kita pakai ya, kita makan itu kepake lagi, kita minum kepake lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalkan napasnya pendek, ngos-ngosan, itu tidak apa-apa, itu hanya sensasi daripada asam lambung GERD ansiatis psikosomatis. Nah, kalau misalkan napas pendek karena cemas ya, kalian berhenti cemasnya ya. Cara berhenti cemas gampang ya, seperti biasa, ambil air hangat. Itu yang saya lakukan dulu ya, ambil air hangat pakai gula sedikit ya, 2 sendok ya. Nanti tunggu dulu gulanya larut, tetapi jangan sampai langsung jadi dingin ya, tetapi jangan panas juga, yang hangat ya. Nah, ketika hangat-hangat kalian minum sedikit-sedikit ya, supaya tenang, rileks. Nanti kalau misalnya kalian tenang, kalian rileks, itu asam lambungnya turun, kecemasan kalian turun, napasnya kalian akan lancar lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana cara mengobati atau melepaskan diri dari napas yang pendek, napas yang ngos-ngosan, nah seperti itu ya teman-teman. Kenali dulu asal mulanya dari mana ya. Kalau misalkan kalian tahu, itu kalian bisa mengobatinya dengan sendirinya ya. Jadi kalau misalkan asal mulanya dari asam lambung yang naik, dada bikin panas ya, kemudian ada kehangatan di paru-paru, kemudian jadi ngos-ngosan karena ada hangat yang baru ya. Jadi suasana paru-parunya itu ada yang baru gitu ya, terdorong oleh panasnya dari tenggorokan di sini. Ya kalian jangan cemas ya, minum aja air hangat. Setiap hari saya minum air hangat waktu itu ya.
memang untuk itu napas ngos-ngosan saya itu agak lama juga, karena waktu itu saya belum mengerti ya, belum paham. Ketika saya tahu, ketika saya pelajari, ketika saya laksanakan, ternyata itu sebentar ya, lambat laun akan hilang dan akhirnya ngeplong lagi napasnya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk cemas juga napas bisa ngos-ngosan, kalian stop cemasnya, yakinkan dalam diri kalian kalau itu memang sensasi daripada asam lambung dan anxieties psikosomatis ya. Jadi jangan dibikin cemas, kalau cemas kalian nanti napasnya ngos-ngosan lagi ya. Nah itu, nah salah satu contoh kalau misalkan napas bisa ngos-ngosan, bisa pendek, sebagai contoh ini hal yang sangat wajar. Tengok aja kalau misalkan orang yang sehat, kalau orang yang sehat dapat lagi diem gini gitu ya, terus dia itu dapat kaget gitu ya, ada orang yang ngagetin, wow misalnya seperti itu ya, orang itu akan kaget dan orang itu akan cemas, dan ketika cemas, ketika kaget itu napasnya selalu pendek, dan pasti dia itu akan ngelus-ngelus dada ya, astagfirullahaladzim. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi napas pendek itu jangan dibikin pusing, jangan dibikin cemas, itu hal yang sangat wajar. Cara menanganinya, cari aja informasinya dari diri kalian masing-masing, ini sensasinya dari mana. Kalau misalnya sudah ketahuan, cara menanganinya sudah saya kasih tahu ya. Dan rata-rata harus santai, rileks, minum air hangat, rileks, santai, nanti juga asam lambungnya turun, kecemasannya turun ya, itu napasnya akan kembali lagi normal. Nah itu teman-teman ya, jadi saya katakan sekali lagi, kalau misalkan kalian ada sensasi apapun, pelajari dulu ya, pelajari dulu, nanti kalau sudah dipelajari kalian juga bakal paham sendiri ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya. Nanti saya akan share lagi video tentang menangani sensasi yang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, saya mohon maaf kalau misalkan belum terjawab dengan cepat, karena memang kondisi saya sekarang itu sudah mulai bekerja dengan sibuk sekali, walaupun lagi suasana Covid ya, tetapi bekerja masih tetap ya teman-teman. Nah kemudian saya juga sekarang itu lagi banyak jalan-jalan, hiking kayak gitu ya, sering jalan-jalan, kadang ke kebun, ke sawah, kemana lah gitu ya, karena lagi menikmati hidup ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Oke, sebelum saya akhiri, mohon di subscribe dulu, di like, di komen, dan yang paling inti utama, semoga sekarang yang sedang mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis, saya doakan kalian cepat-cepat sembuh, cepat-cepat terbebas daripada gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, dan saya doakan kesehatan kalian akan kembali ya seperti sedia kalanya ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Selamat ketemu lagi di video nanti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.